Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdullah, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pass through datanya dari RTI. IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,99% atau di atas 1% ya, baru saja kita lihat di level 7.203,830. Kemudian pergerakan top gainers sejauh ini 5 diantaranya adalah ada SIP, kemudian juga ada PSDN, Padi, KDTN, dan juga Moya. Top losers ada Hope, kemudian Devi, KOBX, Baby, dan juga SKBM. Dan pergerakan sektor yang melemah paling signifikan adalah sektor kesehatan yang melemah 0,23%, disusul oleh sektor non-cyclic yang melemah 0,07%. Dan berikutnya pergerakan sektoral basic industries menguat paling signifikan sejauh ini 2,64% di level levelnya kemudian Anda dapat saksikan di layar televisi. Kemudian setelah ada basic industries, ada juga sektor cyclical yang menguat sejauh ini 1,65%, kemudian sektor energi yang menguat 1,45%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa utama Asia. Di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk bursa utama Asia sejauh ini datanya dapat kami sampaikan di buka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,21%, di level 60.439, kemudian MSCI Pro dibuka melemah 0,43% di level 4.902,73, Kospi Korea dibuka menguat 1,63% di level 6.580, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,37% di level 25.890,5. Dan berikutnya kita akan bergeser ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Abdul. Di antaranya adalah ada Indosat dengan support di 1860, resistensi di 2070. Kemudian juga ada ADMR dengan support di 1800, resistensi di 2030. Kemudian juga ada Inco dengan level support di 6625 dan juga resistensi di 7550. Dengan seluruh saham di pagi hari ini direkomendasikan buy. Kita ke Indosat terlebih dahulu ataupun ISAT. Silakan Mas Abdul. Oke, untuk saham ISAT terlebih dahulu ya. Saya di sini melihat saham ISAT cukup menarik ketika saya melihat bagaimana chartnya secara based on technical ya pada perdagangan hari Jumat membentuk candlestick hammer yang merupakan indikasi reversal trend, dan juga untuk Indosat sendiri based on technical dari indikator stokastiknya untuk saat ini sudah masuk pada area oversold dan sudah menunjukkan adanya golden cross, sehingga ini juga merupakan indikasi pembalikan arah atau reversal trend. Dan based on fundamental sebenarnya untuk kuartal 1 2026 ISAT belum mengeluarkan laporan keuangan terbarunya, tetapi based on 2025 lalu full year ISAT sendiri di sini mencatatkan laba bersih ya yang bertumbuh sebesar 10,3% secara year on year, yang ditopang oleh penjualan data seluler hingga added value service dari ISAT sendiri, sehingga memang ISAT masih sangat menarik untuk saat ini ketika memang teman-teman mencari saham yang berada pada area support dengan potensi untuk swing trade, yang mana tadi resisten yang telah saya sebutkan untuk jangka pendek di kisaran 2040 hingga 2070 memang. Seperti itu untuk ISAT. Baik, dari ISAT kita bergeser ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Ada ADMR ya. Yep. Oke, selanjutnya untuk ADMR ya. Di sini ADMR pada pembukaan pasar pada hari ini itu menguat 1%, menguat tipis dengan eh, pendukung datanya. Mengapa saya merekomendasikan ADMR? Ini disebabkan karena kita tahu ya bisnis ADMR ini merupakan batu bara ya, coking coal, yang mana untuk harga coking coal sendiri 2 pekan terakhir itu naik tipis ya 3,1% memang, dan ya belum dipengaruhi oleh bagaimana ketegangan yang ada di Selat Hormuz, karena memang coking coal ini cukup bergantung pada China, tapi sehingga memang untuk ketegangan di Selat Hormuz itu tidak mempengaruhi secara signifikan terkait dengan coking coal. Tapi di sini kalau teman-teman cek based on technical, di sini ADMR cukup bagus karena sudah menutup area gapnya secara sempurna pada level 1840 untuk area gap terakhirnya, sehingga memang ketika saya melihat saham ADMR telah menutup area gap di sini, time to buy yang cukup
pas ya untuk saham ADMR untuk membentuk higher high yang baru hingga mencapai level tertingginya di sini di kisaran 2000 hingga level 2030 untuk resisten terdekatnya dengan supportnya di level 1780 hingga level 1800 seperti itu untuk ADMR. Baik, dari ADMR kita ke Vale atau Inco seperti apa? Nah, di sini Vale yang cukup menarik ya teman-teman ya. Vale di sini ya pergerakannya on track atau bergerak bullish seiring dengan penguatan dari harga nikel global. Yang mana untuk harga nikel global saat ini ya berkisaran di harga 19.000 US dollar per tonnya. Nah, ini cukup menarik di mana saham Inco ya, ini juga inline dengan pergerakan nikel, berbeda dengan saham nikel lainnya seperti MBMA contohnya dan NCKL. Nah, sehingga memang kita tahu ya bahwa di industri nikel blue chipnya adalah Inco. Nah, investor ini mulai masuk ke Inco sejak beberapa pekan yang lalu ya, bahkan 3 pekan yang lalu kita lihat inflow dari market itu ya, dari investor itu cukup besar, terkhususnya exposure dari investor global. Nah, untuk harga nikel secara month on month di bulan April saja itu sudah naik sebesar 11%. Dan based on technical di sini sebenarnya Inco cukup menarik dengan potensi membentuk yang namanya higher high yang baru gitu. Karena saya lihat sejak tanggal 31 Maret hingga saat ini pergerakan saham Inco masih on track bergerak bull dengan pembentukan potensi higher high yang baru dengan resisten Inco itu di level 7.200 hingga 7.550 untuk terdekatnya seperti itu. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Abdul, ada ISAT, ada ADMR, dan juga ada Inco dengan support dan juga resistance. Kemudian dengan analisis masing-masing tadi sudah sampaikan dan seluruh saham direkomendasikan by pagi hari ini. Untuk term investasi untuk ketiga saham ini menengah ke panjang atau main pendek saja dulu, Mas Abdul? Ya, untuk ketiga saham ini main pendek dulu saja untuk ya kemungkinan 1 sampai 2 pekan ini cukup. Baik, oke. Kita ke pembukaan dari IHSG yang pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat tadi, saat Ya, kita cek masih kemudian melanjutkan penguatan ataupun dibuka menguat ya dengan pergerakan dari saham-saham yang masuk ke dalam top gainers, bukan saham-saham yang masuk tier 1 lah ya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang kalau kita lihat appetite atau yang kemudian dinilai favorable oleh pelaku pasar saat ini hanya trading terhadap saham-saham second tier atau third tier saja atau seperti apa? Yang big caps kayaknya nggak dilihat dulu di sesi satu ini. ya, untuk hari ini ya IHSG rebound cukup tinggi, tadi sempat 1%, sekarang di 0,77% memang ada terjadi aksi taking profit. Dan memang kalau misalnya teman-teman investor melihat data broker summary pada perdagangan di hari Jumat kemarin, untuk saham-saham blue chip ya, terkhususnya saham-saham Big Four itu tidak ada akumulasi ya dari investor asing, melainkan mereka distribusi. Tetapi kalau dicek secara lebih jeli, investor asing yang melakukan akumulasi yang sangat spekulatif ya ketika memang saham-saham, contohnya saham konglomerasi seperti saham Bufa, Cuan, hingga BRPT, ini diakumulasi oleh asing bahkan sangat masif hingga lebih, kalau kita totalin lebih dari 50 miliar. Nah, kalau memang sebenarnya investor asing suka ya terhadap saham-saham konglomerasi, ya mereka kemungkinan besar masih akan hold sahamnya hingga beberapa waktu ke depan. Tetapi di sini saya lihat appetite dari investor asing ya terkhususnya dengan kode broker yang tertentu, memang di sini sukanya hanya trading jangka pendek saja sehingga saya belum bisa melihat ya ketertarikan investor asing terkait dengan saham-saham second tier apalagi third tier gitu ya. Nah, terkhususnya di first liner itu belum Hmm. ada ketertarikan untuk hold mungkin jangka panjang hingga, sorry, menengah hingga jangka panjang. Sehingga untuk saat ini memang investor dapat melihat dari kacamata jangka pendek terlebih dahulu saja untuk beberapa saham tertentu based on data broker summary ataupun technical. Tapi memang kalau secara fundamental kita omongin, untuk saat ini fundamental dari emiten-emiten di Indonesia ya mostly untuk big caps masih sangat bagus, tapi Hmm. memang faktor makroekonomi, geopolitik, dan faktor dari MSCI, lembaga rating dan lainnya masih memiliki outlook yang negatif, sehingga hal itu yang menyebabkan ya mau tidak mau outlook keluar dari pasar saham kita seperti itu. Baik, wait and see ataupun trading jangka pendek terlebih dahulu itu yang kemudian kayaknya paling reasonable lah ya untuk dilakukan dalam kondisi market Ya, seperti sekarang. Mas Abdul terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz, sehat ya. selalu, sampai jumpa.
Terima kasih. Baik, terima kasih.